Jadi tema kita dapat Alkitab kita percaya. Ya, hari ini kita akan belajar mana yang duluan, gereja Alkitab tadi gereja ya, sebagai tradisi yang bersandingan dengan Alkitab. Dan ini keberatan-keberatan yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ada keberatan dari sejarah yang mengatakan Alkitab hanya fiksi, lalu ada ayat-ayat yang berkontradiksi, yang banyak berlawanan. Bagaimana kita bisa menjawab ayat-ayat yang berlawanan? Dan ada kisah-kisah yang berlawanan. Terus di sini tadi ada tafsiran JDP yang akan kita pelajari dan bagaimana kita melihat kekayaan tafsiran. Dan penyebab-penyebab lain Alkitab dipertanyakan, kisah Da Vinci Code dan misquoting Jesus. Ya, ini dari rekan kita seberang, saudara kita yang mengatakan bahwa Alkitab sudah diubah. Oke. Dan kita tadi sudah menjawab bagaimana kita mempercayai Alkitab. Para nabi mendapat wahyu Allah, selalu dimulai dengan kalimat Allah berfirman, dan demikianlah firman Allah. Lalu Paulus menyebut yang dikatakan firman Allah, dan di Wahyu Yohanes mengaku tulisannya dari Allah. Yang kedua adalah beragam penulis, satu tema yang menunjukkan Allah itu konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Penulis berasal dari bangsa, profesi, zaman yang berbeda, ditulis dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru kurun waktu 1.500 tahun, dengan 40 penulis yang berbeda latar belakang, tapi satu tema, yaitu anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Dan yang ketiga, penulis Alkitab sebagai saksi mata. Ya, seperti saya katakan bahwa ada murid Yesus, di mana Paulus mengatakan ada 500 orang yang menyaksikan kenaikan Yesus, banyak orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus, ya bahkan muridnya yang sangat skeptik Thomas yang tidak percaya juga melihat Yesus sudah bangkit. Nah, berikutnya. Ini adalah kelanjutan dari kesaksian tadi. Dikatakan di 1 Yohanes 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kamu dengar, lihat, pertama pakai dengar, artinya masih mulut ke mulut. Yang telah kami lihat, lihat tuh. Dengar dan lihat, itu sudah menjadi bukti kuat bahwa kisah Alkitab atau kisah Yesus menjadi betul-betul terjadi. Ya, dengar dan lihat dengan mata kami yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Kenapa Yohanes bilang gini? Karena mereka bersama Yesus 3,5 tahun. Bahwa Yesus itu nyata hidup. Bahwa Yesus itu betul-betul ada. Bahwa mereka tidur dengan Yesus, berjalan dengan Yesus. Kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, yaitu Yesus ya, firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Waduh, keren ya. Kami dengar, kami lihat dengan mata, kami saksikan, dan kami raba. Bagus sekali teman-teman, kata-katanya ya. Nah, ini menjadi bukti otentik bagaimana kita mengatakan Alkitab layak dipercaya dan benar, bahwa tulisan-tulisan dari penulis Alkitab, baik itu murid Yesus ataupun nabi-nabi, betul-betul menyaksikan kejadian yang nyata, tidak bohongan. Oke? Lalu ada dari 2 Petrus, dari muridnya yang cukup bandel, ya, si Petrus ini bandel sekali. Dia bilang, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah apa? Saksi mata dari kebesarannya. Wah, keren ya. Kalau udah Yohanes sama Petrus, percayalah. Karena ini 2 murid yang paling dekat sama Yesus. Ya. Nggak mungkin Petrus mau mati disalib terbalik. Nggak mungkin Yohanes mau berkorban. Sampai Yohanes katanya pernah digoreng hidup-hidup ya. Dibakar hidup-hidup sebelum dibuang ke Pulau Patmos. Ngapain orang mau segitunya kalau yang mereka lakukan adalah bohong? Betul ya? Ngapain orang mau rugi, mau berkorban, mau mati hanya untuk kebohongan? Nggak masuk akal. Tetapi kalau untuk kebenaran, kita perjuangkan terus. Sama seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Nah, itu tadi kesaksian internal, artinya dari dalam wahyu Allah kepada nabi dan rasul, ya. Penulisan gitu ya, ditulis oleh 40 orang berbeda, dan saksi mata. Dan sekarang kita lihat ada nggak bukti dari luar yang menyatakan Alkitab itu benar? Ada juga teman-teman. Yang pertama, bukti naskah atau bibliografi.
Naskah PL ya sejak dari zaman dulu dan tersebar sampai zaman sekarang ada sekitar 42.000 naskah dari berbagai kitab Perjanjian Lama. Naskah Perjanjian Baru itu ada 5.856 manuskrip Yunani. Nah, kalau teman-teman mau tahu perbandingannya, khususnya Perjanjian Baru, semua kisah orang-orang terkenal di zaman sebelum Yesus atau sesudah Yesus, tidak ada yang salinannya tentang kisah hidupnya melebihi 500 salinan. Nggak ada. Siapa? Sebut nama-nama orang terkenal. Plato, Socrates, filsuf-filsuf hebat, Aristoteles, Raja Romawi, Julius Caesar. Siapa lagi? Alexander Agung, Alexander the Great. Teman-teman, tidak ada naskah tentang profil hidup mereka, padahal mereka orang hebat ya, yang melebihi 500 manuskrip. Bayangkan, kecil sekali. Paling kalau orang-orang hebat seperti Alexander Agung yang terkemuka itu, paling naskahnya hanya ada 20, 50. Plato juga kisah kesaksian hidupnya sebagai filsuf hebat terkenal itu nanti ditulis, banyakkan. Tapi bayangkan, kisah hidup Yesus Kristus 5.856 manuskrip. Dan tentu tulisannya mengalami banyak sedikit perubahan sana sini. Nah, gitu tuh. Ya. Dan itulah yang nanti kita akan melihatnya bagaimana kita menjawab itu, ya. Perubahan-perubahan teks Yunani ataupun salinan-salinan, apakah betul salinannya betul. Tapi sampai sekarang dan sampai kita pegang Alkitab kita yang bahasa Indonesia, hampir semua mirip dengan bahasa-bahasa lain. Bayangkan, ribuan tahun loh jaraknya. Tapi manuskripnya banyak. Ini menjadi buktian bahwa Alkitab itu benar. Manuskripnya terjaga. Gitu ya. Selanjutnya kualitas dari naskahnya. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Dari Perjanjian Lama, Musa yang menulis Taurat. Kita yakini dulu begitu ya. Terus orang-orang Lewi, ya, turunan Harun, menjaga kitab suci, menjaga Taurat. Lalu dilanjutkan sebagai penerus Musa adalah Yosua. Dia membacakan perkataan Musa. Betul ya, dari Kejadian sampai Ulangan, lanjut kitab Yosua kan? Dia membacakan perkataan Musa. Lalu raja-raja Israel membuat salinan pribadi dari Pentateuch. Khususnya setelah reformasi Yosia, kalau tidak salah, dia mengembalikan kitab Taurat supaya menjadi pegangan umat Israel setelah mereka mengalami pembuangan di Babel. Artinya, kualitas naskahnya itu terjamin. Nggak hilang. Tulisan Musa itu nggak dibawa angin. Nggak hilang tulisan Musa itu. Terjamin dan tetap dipakai oleh bangsa Israel. Nah, begitu juga para penyalin PL menghitung jumlah huruf, kata, dan baris. Ya, menurut Norman Geisler, ini salah satu ahli juga, dia bilang tidak ada yang ditulis secara hafalan. Setiap salinan dengan hanya satu kesalahan langsung dihancurkan. Ya, jadi ini kualitas naskah, khususnya di Perjanjian Lama. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu adalah benar adanya, karena terjaga kualitas naskahnya. Lalu rentang waktu, 3 manuskrip tertua dalam bahasa Ibrani, ini teman-teman bisa lihat di Google juga ada, ya, The Nas Papyrus, karena dulu nulisnya itu di papyrus, ya. Dari abad kedua sebelum Masehi, bayangkan, artinya ini sebelum, ini baru Yesus lahir ini, ya, baru 2 tahun dia umurnya ini. Yesus itu diperkirakan lahir 4 sebelum Masehi, ya. Berisi 10 perintah dari Keluaran dan doa Shema Israel sebagai syahadatnya orang Israel, ya. Masih ada, terjamin naskah ini. Dead Sea Scroll yang paling terkenal dari abad ketiga sebelum Masehi, kecuali Nehemia dan Esther. Tahu nggak teman-teman siapa yang menemukan Dead Sea Scroll ini? Seorang gembala, ya, gembala gitu lagi apain dombanya gitu ya, terus lempar-lempar batu gitu. Dia lempar batu, tiba-tiba dia lempar batunya itu masuk ke goa gitu kan. Dia sambil bawa dombanya masuk ke dalam goa. Ditemukan nih salinan kitab-kitab ini, gila ya. Betapa beruntungnya. Dan ternyata berisi kitab-kitab Perjanjian Lama, khususnya paling banyak Yesaya. Dan isi Dead Sea Scroll ini hampir sama semuanya dengan isi kitab Yesaya yang kita baca hari ini. Nggak ada perubahan sama sekali. Bayangkan. Nggak ada perubahan. Untuk itu kita menyatakan Alkitab kita terjamin dan benar. Dan yang ketiga ada Silver Ketef Hinnom.
dari abad ke-7. Jadi ada abad kedua, abad ketiga sebelum Masehi, dan abad ke-7 yang berisi 2 berkat imam yang dipakai sekarang pendeta kalau menutup khotbahnya di gereja. Ya kan? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahmu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari abad ke-7 sebelum Masehi, teman-teman. Dan sekarang masih bisa kita baca di kitab Bilangan. Nah, itu dia, bukti eksternal atau dari luar. Nah, itu perjanjian lama. Bagaimana dengan PB yang begitu banyak tadi manuskripnya, sampai 5.000? Ada papirus 90. Ini ada paling tua ini. Dari abad kedua. Hanya berisi potongan ayat Yohanes pasal 18. Kalau nggak salah ini sekarang disimpan di Museum Inggris. Kalau saya tidak salah ya. Papirus 90 atau yang 86. Nah, masih ada. Ternyata isi Yohanes 18-nya persis perkataannya sama seperti kita baca sekarang. Dari 2 Masehi. Bayangkan. Lalu kedua papirus P. P-nya itu karena papirus ya. Jadi kalau P90 artinya papirus 90. Kalau P104, P-nya itu papirus. Sama, dari abad 2 Masehi, berisi tulisan Matius pasal 21. Oke? Dan di belakangnya ayat 43 dan 45. Papirus itu, sewaktu orang dulu, zaman kuno menulis, ada bagian kiri yang ditulis, ada bagian kanan yang ditulis, lalu belakangnya juga ditulis. Jadi menghemat sekali, supaya tulisan banyak. Nah, itu papirus ya. Bukan kayak kita pakai kertas sekarang, 1 lembar balik. Bahkan sekarang yang dibalik nggak mau lagi kita pakai kan, langsung di halaman berikutnya. Kalau papirus itu bisa samping-sampingan, bisa depan belakang. Nah, ini P98 ya, 100-200 Masehi. Oke. Baru P52. Nah, ini juga yang saya tahu ini P52 disimpan di mana gitu ya. Berisi bagian dari 7 baris Yohanes pasal 18. Sama kan kayak P60 tadi ya. Berisi tentang Yohanes. Nah, bukti-bukti dari tahun-tahun yang sangat lama ini membuktikan tulisan dari para penulis atau murid-murid Yesus adalah benar. Tidak boleh kita ragukan. Karena secara sejarah benar. Nah, setelah kesaksian eksternal, ternyata ada kesaksian arkeologi yang mendukung bahwa Alkitab itu benar. Ada ukiran di abad ke-9 sebelum Masehi, batu prasasti di Bukit Dan yang mencatat kemenangan Raja Aram atas kedua negara tetangga yaitu Israel dan raja dari keturunan Daud. Ya, kita kan nggak bisa baca ini ya, tapi yang pasti ahli mengatakan isinya adalah tentang kemenangan Raja Aram. Ya, dan itu dicatat di Alkitab Perjanjian Lama kan, yang artinya kisah itu tidak bohongan. Kisah itu betul-betul terjadi pada zaman itu. Nah, arkeologi mendukung ini, teman-teman. Lalu ada Marabar Serapion sesudah 73 Masehi, ya, putranya membandingkan kematian Sokrates, Pitagoras, dan Kristus. Ya, Kristus itu mati sekitar 30 Masehi, ya, 30-33 Masehi, 35, sekitar 30-an Masehi. Dia lahir 4 sebelum Masehi. Umur Yesus itu di bumi hanya sekitar 33 tahun. Ya, 33 tahun setengah. Ya, makanya di sini ada bukti yang mengatakan ada putra dari Marabar Serapion membandingkan kematian Sokrates, orang terkenal, Pitagoras, dan Kristus. Berarti apa? Kisah Kristus nyata adanya. Dan ada arkeolog yang menggali kolom Siloam, teman-teman, ini kalau mau nonton lebih lanjut, saya sudah bahas di YouTube Hanya Alkitab. Bukti arkeologi tentang sejarah kebenaran Yesus Kristus. Sudah ada di videonya di Hanya Alkitab. Teman-teman bisa lihat, begitu banyak bukti-bukti yang masih ada, kolom Siloam, ya, makamnya Tuhan Yesus, ada semua. Itu menjadi bukti bahwa kejadian itu benar-benar terjadi. Oke. Nah, tadi kita masuk ke pertanyaan tentang kontradiksi. Betul ya? Tentang sejarah kita sudah selesaikan bahwa Alkitab sudah menjawabnya secara internal, eksternal, dan arkeologi. Nah, bagaimana dengan Alkitab yang banyak kontradiksinya? Contoh ini. Ini akhir pelayanan Yesus, ya, Matius 26, tentang perempuan yang di rumah Simon, si kusta. Oke? Kalau Matius mencatatnya akhir. Nah, ini. Kalau Lukas mencatatnya awal. Dari sini udah berbeda ya. Aneh kan? Oke?
Konteksnya kalau Matius bilang di rumah Simon si kusta, di Lukas orang Farisi. Di Matius nggak ada sebut orang Farisi. Nah, lalu tokoh wanita utamanya di Matius wanita, nggak ada kata pelacur. Sedangkan di Lukas dia mencatat wanita ini adalah pelacur. Nah, jadi Matius sama Lukas ini lain-lain ya. Oke, kita lanjut dulu ya profilnya ya. Teman-teman bisa buka Alkitabnya sambilan ya. Kalau tindakan dari wanita ini di Matius, dia tujuannya mencurahkan buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal ke atas kepala Yesus. Perhatikan ya, ke atas kepala Yesus. Sedangkan di Lukas, wanita ini menangis di kaki Yesus dan menghapus air matanya dan juga mencium dan mengurapi. Nah, hasilnya Yesus menegur para muridnya, tidak disebutkan ada pengampunan. Sedangkan di Lukas, Yesus dengan keras menegur orang Farisi. Aneh, di Matius murid, di Lukas Farisi. Dan dia memuji wanita itu dan mengampuni dosanya. Kenapa bisa berbeda, Pak? Nah, ini dia penekanannya. Karena Matius, penekanannya soal teologis untuk penguburan Yesus. Karena setelah ini Yesus akan mengalami penangkapan dan akan mati setelah itu. Sedangkan Lukas, fokusnya adalah pengampunan. Nah, jadi setiap penulis Alkitab itu yang dikaruniai oleh Roh Kudus memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, teman-teman. Jangan bayangi Matius dan Lukas itu robot yang disuruh-suruh oleh Roh Kudus untuk menulis langsung. Nggak mungkin. Semua itu punya penekanan dan perbedaan teologis. Bisa ya? Jadi kalau teman-teman menemukan teks yang bingung, ambil intinya, lihat di mana perbedaan penulisan mereka, berarti penekanannya di situ. Oke? Nah, coba kita lanjut ya. Bagaimana menjawab peristiwa Natal di Matius dan Lukas? Kenapa Matius menampilkan orang Majus, Lukas gembala? Oke, sekarang open mic kita. Ada yang bisa mau jawab? Yuk, sharing. Kenapa Lukas tidak mencatat orang Majus? Yuk, silakan. Yang bisa jawab dapat sepeda. Ayo. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita bisa sharing di sini. Ayo, jangan ngerayain Natal aja, gampang. Tapi sejarahnya nggak tahu. Kalau ngerayain Natal aja. Gloria in excelsis Deo nyanyinya. Tapi ditanya kenapa beda orang Majus dan Gembala, nggak tahu jawabnya. Bikin drama pula itu. Gembala ketemu orang Majus. Nah. Ayo. Nah, aku tembak aja nih. Yusuf Telonain. Apa pendapatmu, Yusuf? Aduh, belum diketahui, Pak. Belum ketahui ya? Iya. Wih, luar biasa ya. Deva. Ya, Pak. Gimana Deva melihatnya? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Ini karang-karangan si Matius sama Lukas saja nih ya. Baik, apa kok baik? Gimana baik? Kalau saya, Pak, kalau yang saya lihat dari Matius dan Lukas, peristiwa yang ini Lukas, Pak. Artinya setelah kelahiran Yesus yang menjadi saksi kelahiran Lukas. Tetapi bukan berarti juga Matius juga menulis orang Majus di situ, tetapi peristiwanya bukan langsung pada saat kelahiran Yesus, tetapi saat orang Majus bertemu Yusuf dan Maria itu jangka waktunya sekitar 1 sampai 2 tahun, Pak. Jadi tidak ada yang salah, Pak. Oke. Ya, memang nggak ada yang salah. Boleh kita tampung jawaban Bayu. Ada lagi yang mau mencoba? Nah, sini dulu. Adi Benu. Wih, mana nih? Adi Benu nih. Keren nih. Edi. Jawab aja, bilang aja Matius tukang parkir yang di Bekasi juga nggak apa-apa. Gimana, Di?
Saya kan sering lihat tuh ya, kalau di drama Natal gitu ya, orang Majus datang naik unta 3 orang, lalu ada gembala di tempatnya Yesus. Itu nggak nyambung ya. Gembala sama orang Majus nggak ketemu. Halo Pak, Ya, mungkin dari temanya Pak, tema penulisan Matius berhubungan dengan raja, jadi dia sengaja memasukkan orang Majus untuk mengidentifikasi Yesus sebagai raja yang datang, dan Lukas sebagai Yesus yang sebagai seorang hamba, sehingga menghubungkan dengan gembala di situ. Kenapa Yesus lahir di kandang seperti itu, melambangkan bahwa Yesus ini betul-betul hina, Pak. betul. Itu dia jawabannya, teman-teman. Ya. Jadi lagi-lagi ambil dari sudut pandang penulis. Matius itu menulis untuk orang-orang Yahudi dan ingin menyatakan Yesus itu raja. Makanya kisah yang diangkatnya orang Majus, pelantik raja. Orang Majus itu pelantik raja ya. Teman-teman kalau mau tahu tentang kisah orang Majus itu ada juga di YouTube Hanya Alkitab. Kalian ini kalau nonton YouTube Aku Hanya Alkitab udah pintar kali kalian ini semua pasti. Kalian aja yang malas nonton. Ya, ada tuh. Ya, orang Majus itu pelantik raja yang dinubuatkan oleh yang mengenal tentang nubuatan Mesias dari kitab Daniel. Nah, itu orang Majus. Lukas ini selalu berbicara tentang kemiskinan, kesederhanaan, penderitaan. Makanya dia mengambil contoh gembala, orang yang tidak dianggap sama sekali, tapi dipakai oleh malaikat untuk menyambut kelahiran juru selamat. Nah gitu teman-teman ya. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu tersesat dengan bilang, iya ya, kok beda ya penulisannya, Alkitab ini gimana sih? Nah, nggak perlu. Coba lihat dulu background-nya, lihat dari sudut pandang penulisnya. Karena memang berbeda. Gitu ya. Oke, itu satu contoh ya. Nanti kalau ada mau tanya boleh, kita lanjut. Nah, sudah buka tadi? 1 Tawarik 21 ayat 1. Coba dibuka dulu Alkitabnya ya. Nih. 1 Tawarik 1 ayat 21. Bukan 1 Tawarik 21. 1 Tawarik 21 ayat 1 ya. Nih, aku bacakan ya. Teman-teman lihat Alkitabnya ya. 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Yang melawan Israel iblis, yang membujuk Daud iblis. Oke, sekarang buka 2 Samuel 24 ayat 1. 2 Samuel 24 ayat 1. Aku bacakan lagi ya. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Tuhan yang menghasut Daud melawan mereka. Pertanyaannya siapa yang menghasut dia? Iblis atau Tuhan? Yuk. Yuk, yang bisa jawab. Ah, sinilah dulu. Laik pula dulu. Laik. Cemana laik? Belum bisa nih, belum bisa. Next dulu. Sulit ya? Oke. Ah, ini ada teman kita nih, Muhammad Fasri. Apakah ada di tempat? Nggak ada sepertinya ya. Ayo, ada? Tasya bukannya udah pernah ya? Tasya, gimana Tasya? Jangan kelamaan mikir. Nah ini kan aneh kita ya, kalau ngebaca gini, ini Alkitab nih beneran nggak ini sih? Kok aneh-aneh, salah-salah penulisannya gitu. Oke, ada yang bisa? Nah, sini dulu. Elsa Daila dulu. Waduh, udah lama aku nggak dengar suara Elsa ini. Pak, boleh mengulang pertanyaan? Yang mana?
tentang Yusuf udah buka Alkitabnya belum? udah Pak. Di Nah, yang Tawarik Tawarik 1 21 Tawarik ayat 1 kan? ya pasal 21 ya Pak. Iya. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1. Nah, cobalah Yusuf yang baca. 1 Tawarik 21 ayat yang 1. pertama. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia memujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, sekarang buka 2 Samuel 24 ayat 1. Iya, Pak. Dua Samuel berapa Pak? 24. 2 Samuel 24. Ayat 1 ya Pak? Iya. Ya. 2 Samuel ayat pasal 24 ayat 1. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung Tuh, yang mana itu? Enggedi. 2 Samuel 24. Oh ya 2 Samuel 24. Oh ya. Itu 1 Samuel yang kau baca ya. Oh ya, ya. Dua Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Siapa yang menghasut Daud di situ, Yusuf? Orang Israel, Pak. Oh, iya. Salah. Iya itu siapa? Iya menghasut Daud. Iya itu siapa? Yaitu iblis. Loh, iya. Coba baca kalimat awalnya itu. Begitulah murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut. Murka dari Tuhan, Pak. Tuhan. Tadi yang Tawarik siapa yang menghasut Daud? Iblis. Nah, itu kenapa? Itu pertanyaannya. Kok beda? Selesai, Pak. Ya. Srijen, ayo, mau jawab Srijen. Ya Pak, coba. Dari saya, menurut saya itu adalah apa? Dua sudut pandang yang berbeda. Dari satu Tawarik yang melihat dari sudut pandang iblis satu tokoh, sedangkan yang 2 Samuel itu dia melihat dari sudut pandang Allah. Tetapi yang sebenarnya yaitu dari Allah sendiri, atau Tuhan alat iblis untuk apa? Menyatakan murkanya terhadap pelanggaran daripada umat Israel. Oke. Bisa. Ya. Jadi teman-teman, ini siapa yang apa ini goyang-goyang suaranya nih? Si Yusuf ya? Iya, Pak. Saya, Pak. Nah, jadi jawaban Srijen tadi bisa. Pertama, kita meyakini bahwa yang menghasut Daud adalah Tuhan. Loh, lantas kenapa Pak yang Tawarik memakai iblis? Karena Allah pun bisa memakai iblis untuk menggenapi rencananya. Itu tidak menjadi masalah. Kita menjumpainya juga di kitab Ayub. Iblis permisi untuk mencobai Ayub. Maka sebenarnya ini terjadi. Nah, pertanyaannya, lantas kenapa Tawarik beda penulisannya dengan Samuel? Apakah salah cetak? Gitu kan? Penulis Tawarik ini pun sampai sekarang belum diyakini, siapapun belum pasti ya, nggak ada yang tahu juga ya. Ada yang bilang Daud, ada yang bilang Samuel, nggak tahu juga kita. Tetapi ternyata ada makna teologis di dalamnya. Kalau mau kita bilang salah cetak, memang jadi berbeda ini. Semua terjemahnya memang iblis, bukan Tuhan.
Nah, hati-hati. Maksudnya di sini supaya kita paham bahwa teman-teman ketika mengatakan Alkitab itu tidak pernah bersalah. Nah, ini dia. Mungkin teman-teman sering mendengar kalimat ini kan? Alkitab tidak bersalah. Hati-hati. Di penulisan ini aja udah salah. Tapi makna teologisnya tidak salah. Nah, nangkap nggak teman-teman? Alkitab itu tidak bersalahnya harus kita lihat dulu dari faktor mana atau dari sisi mana. Teologis atau penulisan melalui sejarah. Kalau penulisan itu udah salah. Iblis ditawari, di Samuel, Tuhan. Nangkap ya? Ingat pesanku di depan tadi, supaya kita membaca Alkitab secara terbuka. Jangan buru-buru mengatakan ini paling benar, yang lain salah, sehingga kita menghakimi gereja lain, kita mengejek aliran teologi lain. Jangan. Oke ya, bisa ya? Oke. Nanti kalau ada yang mau tanya atau mau pendapat boleh. Kita lanjut dulu ya. Pertanyaan berikutnya. Kisah Bileam. Kenapa mulai dari Ulangan 22 sampai 24 Bileam yang dipanggil Raja Balak dari Moab untuk memberkati, untuk mengutuk Israel yang masuk ke daerah dia, tidak ada di kalimat di Ulangan bahwa dia sesat, bahkan dia dipakai Allah untuk memberkati Israel. Kok Yudas bilang jangan menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam? Apa yang terjadi dengan Bileam? Orang dia memberkati Israel kok. Secara cepat teman-teman bisa lihat Ulangan 22 sampai 24. Atau seharusnya sudah baca lah, masa kitab Ulangan juga belum lewat sih. Oke. Oke ya. Kenapa kok Yudas bilang kesesatan Bileam? Gitu. Ingat nih, Yudas ini pakai semua tokoh perjanjian lama. Lihat tuh ada Kain yang bunuh adiknya Habel. Lalu pakai Bileam. Bileam ini penenung ya, di perjanjian lama itu kayak tukang dukun yang dipanggil Raja Balak. Lalu ada Korah. Korah itu yang memberontak kepada Musa, yang ditelan bumi. Nah, kok Bileam sesat? Memang dia penenung, dia dukun. Tapi dia memberkati Israel. Kok Yudas bilang dia sesat? Nah, ini kenapa kontradiksi gini perjanjian lama dengan perjanjian baru? Gitu. Oke, ini kita simpan untuk nanti di akhir kita diskusikan. Nah, kekayaan tafsiran, ini yang saya maksud di bagian ketiga terakhir tadi. Selama ini saya yakin yang hadir di sini, kita ada 19 orang nih, ya. Percaya kisah Sodom dan Gomora adalah untuk dosa LGBT atau homo? Percaya? Tapi ternyata banyak aliran, terutama gereja arus utama, gereja-gereja suku, enggak. Sodom dan Gomora bukan untuk dosa homoseksual, enggak. Beda penafsirannya. Mereka meyakini itu hanya kejahatan pemerkosaan, bukan homoseksual. Dan Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan bukan karena homoseksual, bukan. Karena mereka berlaku tidak adil kepada malaikat yang datang ke rumah Lot. Sehingga mereka mau memperkosa mereka. Sodom dan Gomora disinggung oleh banyak kitab-kitab perjanjian lama bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tidak adil, mempermainkan sesamanya. Tapi nggak ada dicatat homoseksual. Jadi kalau kita mengambil kisah Sodom dan Gomora untuk menyatakan dosa homoseksual atau LGBT, banyak sekali aliran lain yang tidak setuju. Lah, lantas bagaimana ini, Pak? Tafsiran mana yang benar kalau gitu, Pak? Semuanya bisa kita anggap benar. Inilah yang disebut kekayaan tafsiran. Nah, tergantung kau gereja mana dan STT mana, gitu tuh. Kita jadinya kayak gitu tuh. Karena setiap STT memiliki teologi dan doktrin yang berbeda-beda. Begitu juga gereja. Contoh kecil aja, gereja satu tepuk tangan, gereja ini nggak tepuk tangan. Lah, itu kenapa beda? Nah, kan gitu. Lantas, itu sesat nggak, Pak? Kalau tepuk tangan? Loh, enggak. Itulah kekayaan dalam memaknai teologis Alkitab. Gimana? Itu dia. Ya.
Bagaimana kita menafsir itu, ingat ya, semua orang penafsir. Jadi jangan bilang hanya pendeta yang bisa menafsir. Enggak. Ketika kalian baca Alkitab, kalian baca satu teks, kalian memiliki prasangka untuk menafsir. Keluar tuh dalam pikiran kalian. Oh, ini artinya ini nih. Enggak apa-apa. Tapi nanti kita lihat dulu secara konteksnya, latar belakangnya. Kalau memang masih nyambung, satu tafsiran teman kita berbeda dengan kita, enggak apa-apa. Jangan bilang dia sesat dulu. Kita bilang, inilah kekayaan tafsiran. Nah, itu dia ya. Kalau menurut sejarah gereja, Katolik nggak bisa gitu. Saudara kita Katolik itu memiliki penafsiran yang harus dari gereja. Nggak boleh umat penafsir. Makanya pada zaman dulu itu, Alkitab mereka yang bahasa Latin itu nggak boleh dibaca umat. Itu hanya boleh dibaca oleh imam dan pastor. Jadi jemaat nggak boleh menafsir. Nah, itu Katolik. Mereka punya tradisi itu. Nah, kalau kita Protestan, sejak zaman Martin Luther, semua orang menafsir. Iya kan, satu tafsiran ini, kan gitu kan. Nah, inilah yang menjadi kekayaan tafsiran memahami Alkitab. Oke. Silakan sharing, bertanya apa saja. Dan satu yang saya tanya, sudahkah kalian memiliki buku saya ini? Kalau belum, kebangetan sekali. Karena di sini banyak topik-topik bagaimana menafsir satu teks dengan benar. Belum ya? Ada yang mau? Belum. Tapi Mau, ada Pak. ongkosnya. Mau banget. Mau ya? Oke, tolong dikoordinir bagi yang mau, khususnya teman-teman mahasiswa. Ini aslinya. Kalau cetak ya, saya jual 60.000. Tetapi saya bisa langsung kirim selesai kita komsel secara PDF. Saya jual aja kalau 10 orang aja mau di sini, saya jual 25.000 aja. Saya langsung kirim PDF. Ada? Kalau 10 orang, kalau nggak nyampe 2 orang ya nggak 25.000. Coba Bayu nanti dikoordinir ya bagi yang mau ya. Siap, ya. Nah, langsung saya kirim PDF. Baca PDF aja, nggak bisa lagi cetak-cetak. Ya. Mau tahu nanti isinya apa-apa saja, coba ya saya share sebentar ya. Tunggu ya. Nah, dari buku itu kalian bisa belajar bagaimana memahami Alkitab lebih banyak lagi. Nah, ini dia. Saya bisa perhatikan ininya. Kasih lihat isinya. Kelihatan? Iya, Kelihatan kan? kelihatan. Pak. Nah, ini dia ya. Ini kebesaran ya. Nah, lihat judul-judul daftar isinya. Lihat tuh. Nah, ini kan teman-teman bisa memahami tafsiran-tafsirannya. Mengapa Petrus bawa pedang ketika di Taman Getsemani, gitu loh. Kenapa Israel menyembah patung anak lembu emas? Kenapa nggak patung buaya ya, gitu ya? Kenapa nggak patung harimau ya? Kenapa lembu emas? Lalu Lucifer itu sebenarnya nggak ada. Itu hanya karangan gereja. Bukan iblis, nggak ada ya. Nama Lucifer sebagai bosnya iblis itu nggak ada. Iblis ya ada, tapi Lucifer itu nggak ada. Lihat, Allah kok cemburu. Kenapa katak jadi tulah buat Mesir? Kenapa nggak singa gitu loh? Kenapa katak sih? Lalu ada 66 chip vaksin antikristus. Yesus pamer jalan di atas air. Jenis kelamin Allah, apa ya, perempuan atau laki-laki ya? Kok bisa Lot tidur dengan anaknya? Nah, Yesus tidak waras. Iya, Yesus orang gila itu. Nah, nggak percaya kalian kan? Harus dibaca. Yesus itu orang gila. Yesus mati karena patah hati. Dan daftar-daftar isi lainnya. Jangan saya buka semua lah. Oke. Mantap. Bagi yang mau pesan, saya langsung kirim PDF. Oke, sebelum kita membahas Bileam, atau itu bisa menjadi pemikiran kita, ada yang mau bertanya atau sharing, silakan. Tapi saya ingin menyambut dulu teman kita yang komen, Muhammad Fasri. Shalom Pastor, saya baru mengenal Tuhan Yesus, saya anak rohani Ibu Vera Karimia, ya, di Kalimantan. Beliau suruh saya ikut jumpa. Wah, luar biasa. Selamat bergabung untuk teman kita Muhammad Fasri, ya. Ya.
Semua kasih hello dong, raise hand dong, gitu kan, untuk Muhammad Fasri. Selamat bergabung. Boleh boleh kita sering-sering ya Muhammad ya untuk join di sini belajar. Muhammad bebas mau tanya apa saja. Oke ya Muhammad ya. Halo Bung, selamat bergabung. Ya. Oke, kayaknya dari tadi si Yusuf ini yang mau nanya. Silakan Yusuf. Iya, Pak. Baik, terima kasih sudah berikan kesempatan bagi saya untuk bertanya. Namun pertanyaan ini menjurus pada pertanyaan yang dimana tadi awalnya saya baca dan di situ saya kurang mengerti tentang kitab pertama Tawarikh 21 ayat yang ke-1 dan 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-1. Di situ ketika saya sebagai hamba Tuhan atau sebagai anak rohani, ketika saya baca di situ merasa diri saya membingungkan dengan kejadian yang terjadi di pertama Tawarikh 21 ayat 1 dan 2 Samuel 21 ayat 1. Di situ kalau lihat yang sebenarnya di 2 Samuel 21 ayat 1 itu membahas di mana Tuhan menghasut Daud. Sedangkan kalau di 1 Tawarikh 21 itu iblis yang menghasut Daud yang sebenarnya. Nah, pertanyaan saya ya untuk terkhususnya saya, Pak, bagaimana tafsiran yang sebenarnya yang untuk bisa yang membenarkan supaya saya lebih pahami tentang tafsiran yang sebenarnya. Pertanyaan dari saya, Pak. Nah, tadi nggak dengar ya? Tadi kan gue jelasin kan? Tadi hanya dengar, tapi itu dengar dari kami sebagai salah satu mahasiswa untuk penjelasan. Tapi ini yang saya minta dari Bapak, bagaimana penjelasan yang sebenarnya? Iya. Jadi gini Yusuf. Kurang. Kalau dari sejarah penulisan, maka ini memang mendapati kesalahan. Itu dulu yang kita yakini. Karena Tuhan di Samuel, Tawarikh di iblis di Tawarikh. Ini memang suatu kesalahan. Dan ingat ya, susunan penulisan itu biasanya dalam kitab Ibrani, orang-orang Israel, Tawarikh itu terakhir. Ya, terakhir. Mereka itu terakhir. Kalau kita itu kan Maleaki kan, terakhir. Kalau mereka itu Tawarikh. Nah, penafsiran teologisnya Yusuf bahwa penulis Tawarikh yang terakhir sebenarnya ingin menunjukkan kuasa Tuhan dalam menunjukkan murkanya lewat memakai iblis. Karena mungkin saja penulis Tawarikh memikir, masa Tuhan yang menghasut Daud, sedangkan Daud adalah raja kesayangan dia, Israel adalah umatnya. Masa Tuhan? Sehingga Tawarikh memasukkan iblis. Dan mereka juga mengakui salah satu kitab yang tertua, yaitu Ayub, Yusuf. Perlu tahu ya, kitab Ayub itu hampir sama tuanya dengan kitab Kejadian, awal sekali. Dan mereka tahu di kitab itu juga iblis dipakai Allah untuk mencobai Ayub. Sehingga kalau Yusuf mau menafsir di Tawarikh yang memakai iblis, tidak ada masalah, karena kita bisa bilang Allah bisa memakai iblis untuk menggenapi rencananya, termasuk menghasut Daud. Sama seperti di kisah Ayub. Nah, gitu dia Yusuf ya. Allah bisa memakai iblis. Tetapi kita harus akui dalam sejarah penulisan ini memang mungkin saja salah. Kok bisa ada Tuhan di Samuel, tapi di sini iblis. Nah, gitu. Gitu Yusuf ya. Tapi kok kenapa Tuhan pakai iblis untuk bisa menghasut Daud? Ini yang nembak. Kalau itu marilah kita bernyanyi suka-sukanya Tuhan. Kalau itu jangan tanya aku lah, Sob.
Karena iblis bisa memakai siapa saja gitu. Nah, Yusuf bisa kritis dengan memikirkan bahwa Tawarik ini penulisnya mungkin ada sudut pandang tersendiri. Dia memakai iblis. Nah, itulah yang kita tidak tahu, Yusuf. Kalau secara teologisnya ya Pak, Allah memakai iblis. Tapi kalau secara sudut pandang penulis, si penulis Tawarik, ya kita nggak tahu, gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Siap. Oke. Ada lagi? Jadi teman-teman harus punya pikiran gini ya. Teks yang ditulis oleh penulis Alkitab, karena orangnya sudah mati, ya kan Paulus sudah mati, Musa sudah mati, itu bebas untuk ditafsir. Karena orangnya udah nggak ada. Yang tahu teks itu bermakna paling benar sesuai pemikirannya siapa? Ya penulis. Nah, enggak ya? Misalnya, si Bayu menulis satu novel. Novelnya ini misteri, berisi teka-teki novelnya si Bayu ini. Dia terbitkanlah novel ini. Tiba-tiba mati si Bayu. Ya, tertimpa meteor hari kiamat. Mati dia. Udah kayak judul film Indosiar ya kan? Tertimpa meteor. Nah, kita beli buku si Bayu. Kita baca novelnya yang penuh teka-teki. Loh, kalian tahu maksud teka-teki si Bayu aslinya bagaimana? Nggak tahu. Bagaimana supaya kita tahu? Harus tanya Bayu, karena dia penulisnya. Loh, Bayunya udah mati. Berarti kita tafsirkan sendiri. Nah, makanya itu yang saya sebut tadi, kekayaan tafsiran. Gitu loh. Ya, bisa ya? Mau tanya Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak. Tadi yang di awal ada hubungkan kitab Kejadian sampai dengan kisah penciptaan di Babel Pak. Ya. Yang saya bingung sini Pak, Alkitab mungkin saya belum baca juga, tetapi yang saya tahu di sini Alkitab tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa kitab Kejadian itu Musa yang menulisnya Pak. Ya. Tapi kita orang Kristen ketika kanon kita percaya bahwa kitab Kejadian ini Musa yang tulis. Dan juga tadi dihubungkan dengan Enuma Elis tadi, kisah penciptaan Dewa Madruk di Babel, Ya. dan juga tentang 4 sumber itu tadi Pak. Ya. Kita tahu bahwa sumber-sumber itu kan dikumpulkan pada saat umat ini dibuang Pak. Jadi Ya. bisa saja kisah penciptaan ini memang mengambil kisah penciptaan Babel ini Pak. Atau memang bagaimana ya Pak? Kalau memang Alkitab betul-betul Alkitab yang memang Musa tulis, kasih satu argumen yang kuat supaya kita bisa membantah kisah Dewa Marduk ini, dan juga memang betul Musa yang menulisnya Pak. Terima kasih Pak. Kalau Bayu tanya aku pribadi dulu ya, setelah aku belajar teologi, aku akan menjawabnya secara dua bagian tadi, Bay. Bahwa aku melihat bahwa memang Musa yang tulis, Kejadian sampai Ulangan, tetapi bukan semua Musa yang tulis. Nah, itu dia. Dia ada sumber lain yang ditulis oleh orang-orang yang menurut tradisi JEDP tadi adalah imam-imam yang di pembuangan. Nah, kalau pertanyaan Bayu, bagaimana kita membuktikan bahwa Musa yang menulis bukan dipengaruhi oleh Enuma Elis tadi dari tabletnya atau sejarahnya Babilonia? Ada satu pendapat ahli yang mengatakan bahwa kalau Musa yang tulis, jelaslah memang dia yang nulis, Bay, bukan mengambil dari Babilonia. Kenapa? Dia mendapat ilham di Gunung Sinai, Babilonia di Mesopotamia itu masih sangat jauh, Bay. Dan berita itu nggak mungkin tersiar, kan dulu nggak ada TV, nggak ada radio. Dari mana Musa mendengar tentang sejarah Babilonia itu? Kan jauh, dari Mesir. Ya. Sehingga memang orang berkeyakinan tetap Musa yang menulis mendapat ilham dari Allah di Gunung Sinai. Nah, itu pembenarannya, baik. Oh ya Pak, terus yang ketika kita baca di Alkitab lagi kan, kisah penciptaan Kejadian 1 dan Kejadian 2 mulai ayat 4 kan itu kan berbeda Pak. Yang saya pernah baca juga, dari 4 sumber yang ada, sumber Yahwis menulis untuk dia berhubungan dengan kisah Marduk ini Pak. Ya. Makanya dia punya awal penciptaan pada mulanya langit dan bumi, bukan pada mulanya Dewa Marduk berkelahi dengan Ratu Laut atau apa segala macam.
Terus yang kisah kedua, penciptaan kedua seperti di Kejadian 2 ayat 4b, itu mengambil dari kisah-kisah dewa orang Filistin. Orang Ya. apa, bukan orang Filistin, orang apa namanya? Orang Ya, asing lah Ya. yang berhala kan. ya, berhala yang tentang kesuburan, dewa-dewa kesuburan. Ini kan Pak, kalau kita bandingkan, Musa ini kan belum berarti konkret, secara konkret Musa yang menulis semua kitab Pak. Ya. Dan juga kalau kita tidak bisa mengakui Musa yang menulis, berarti kita juga bisa secara tidak langsung kita mengakui 4 sumber ini Pak. Betul. Berarti apakah betul seperti Kalau- yang tadi Bapak bilang? Iya, kalau kau tanya aku, Musa betul. Betul. Karena nggak usah jauh-jauh. Kejadian pasal 1 sama 2 aja udah berbeda itu sumbernya. Iya Pak. Kejadian pasal 1 udah ada Adam dan Hawanya. Kejadian pasal 2 Hawanya baru dibentuk. Sumbernya berbeda karena memiliki tujuan dan penekanan masing-masing. Tergantung dari sumbernya. Nah, gitu baik. Jadi hati-hati, kita nggak boleh memutlakkan penulis. Ya, Paulus sendiri diyakini oleh ahli perjanjian baru, nggak semua dia yang nulis. Makanya ada disebut Deuteropaulus, bayangan Paulus. Bukan dia yang nulis, tapi rekan kerjanya yang menulis, walaupun sumber pemikirannya dari Paulus. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah rekan kerjanya tidak bisa mengedit-edit atau mentambahi sumber pemikiran Paulus? Nah, itulah yang menjadi problematika kita membaca Alkitab. Nah, gitu, baik. Berarti berhubungan dengan pengilhaman Allah kembali Pak tentang kejadian ini. Apakah Allah betul-betul mengilhamkan atau memang ini hanya dari sudut pandang para retor sesuai dengan konteks mereka masing-masing Pak? Aku tetap meyakini Alkitab seluruhnya diilhamkan Allah, baik. Tetapi melihat konteks sejarah budaya dan penulisnya, baik. Penulis itu bebas, tidak mungkin dikontrol seperti robot, dan dia harus memahaminya dalam budaya dia. Nah, senangnya kita membaca Perjanjian Lama, kalau teman-teman teliti, Allah kita itu, Allah Yahweh ya, sebenarnya bukan Allah kita ya, Allahnya orang Israel ya, YHWH, itu baik, masuk ke dalam sejarah pada zaman itu. Nah, gitu loh. Nah, teman-teman mikir ya, kenapa Allah mendirikan kemah suci, kemah Musa? Ada ruang Maha Kudus, ruang kudus, ada pelataran. Kenapa? Kok repot-repot? Itu kan kayak berhala. Disembah-sembah di dalam, ada tabut perjanjiannya. Bahkan itu dijadikan Israel kayak jimat, tabut perjanjian, supaya menang. Karena Allah adaptasi dengan budaya pada zaman itu, yang dimana bangsa-bangsa di sekitar Israel menyembah Allahnya dengan cara seperti itu. Menyediakan tempat, ada patungnya, ada ruangannya. Allah kita nggak anti terhadap budaya. Dia adaptasi malah. Dia nggak menciptakan budaya baru. Nah, begitu juga dengan penulis Alkitab. Dia menulis dengan konteks dan budayanya. Makanya aku udah bilang sama teman-teman kan, kalau dengar pendeta, khotbah, langsung aplikasi, alamak, bahaya sekali. Karena teks itu harus berbicara sesuai dengan konteks zaman itu dulu. Jangan misalnya ada Alkitab, teks yang berkata, apa? Kamu akan menjadi kepala, tidak akan pernah menjadi ekor. Artinya jemaat yang sekalian dikasihi Tuhan, hidupmu kalau taat sama Tuhan akan naik terus, menjadi kepala, di kantor sukses, rezeki. Loh. Teks itu nggak berbicara tentang itu loh di zaman itu, gitu kan. Nah, jadi teman-teman, aku mau pendalaman Alkitab ini buat kalian kritis dan pintar ya. Jadi kalau dengar khotbah, kritisi. Ini bener nggak nih? Konteksnya mana nih? Nah, gitu loh. Gitu ya. Ya, gimana, Pak? Ya Pak, terus bagaimana kita dari sudut pandang kita orang Kristen, ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi seperti itu, kita ditanyakan tentang dua penciptaan yang berbeda menurut Alkitab, menghubungkan dengan dua konteks zaman yang berbeda. Bagaimana cara kita untuk menjawab, tetapi kita membela bahwa itu betul-betul mengklaim atau tidak mengutip dari dua konteks yang berbeda itu, dari Babel dan dari Kanaan itu, Pak. Ini dari gampang, Pak. Ya, ini Pak. gampang. Ini balik lagi seperti aku bilang, baik. Kristen itu dipengaruhi oleh berbagai aliran dan doktrin. Tergantung pegangan kau mana, baik.
Kalau Bayu nanya ini ke rekan-rekan kita, misalnya STT Jakarta, mereka akan jawab sumber JDP. Tapi kalau Bayu nanya ini sama rekan-rekan kita Injili dan karismatik, mereka akan jawab Musa, penulis kitab Kejadian. Bagiku, nggak ada yang salah, Bay. Tergantung kau pegang mana nih. Itulah aliran teologimu, Bay. Nah, itulah aliran teologimu, Bay. Dan itu yang akan membentuk kau supaya tidak gampang terombang-ambing. Gitu loh. Nah, sekarang kutanya kau percaya mana ini? Makanya Pak, saya kalau Bapak mana Pak? Ayo. Nggak apa-apa. Kalau kau mau bilang dua sumber pun kan ku bilang tadi nggak apa-apa. Kau percaya dua sumber. Artinya kau tetap bilang tidak semua Musa yang tulis. Tapi aku percaya itu diilhamkan kepada Musa. Gitu. Iya Pak. Kalau memang saya juga beratnya seperti itu Pak. Artinya tidak semua Musa yang menulis. Tetapi saya percaya pengilhaman datang langsung dari Musa. Tetapi Musa membagikannya lewat mulut ke mulut belum ini. Dan betul. Pada waktunya baru ditulis Pak, dengan sudut pandang yang berbeda dari masing-masing redaktur Pak. Dan ingat Kejadian 1 itu kan nggak mungkin penampakan mata kan. Mana mungkin Musa melihat Allah menciptakan langit dan bumi, orang dia belum ada kan gitu kan. Kita harus kritis juga kan baca Alkitab kan. Itu kan bukan simsalabim jadi gitu kan, nggak mungkin. Oke, yang lain ada? Makin pintar atau makin bingung? Boleh lagi Pak. Pak, Coba tunggu, yang lain dulu. Ada nggak yang lain? Kalau belum ada nanti Bayu lagi. Makin pintar atau makin bingung? Kalau Bayu. Ayo. Dari saya Pak. Srijen ya. Oke, Srijen. Kan tadi kita sudah bahas bahwa Alkitab kita penuh dengan kekayaan penafsiran Pak. Ya. Nah, dari setiap penafsiran itu, apakah setiap orang yang bebas untuk menafsir, apakah itu tidak memiliki dampak untuk menyesatkan atau membawa dampak yang negatif bagi Alkitab? Karena bisa saja kita menafsirkan dari pihak kita bahwa kita yang paling benar, sedangkan itu sebenarnya kita yang salah. Jadi bagaimana dasar kita, atau bagaimana ada satu dasar yang harus menjadi patokan kita supaya ketika kita menafsir itu memang sesuai dengan yang penulis pertama atau yang diilhamkan oleh Roh Kudus ketika Alkitab ditulis. Jadi bagaimana patokan atau dasar kita supaya ketika kita mengkritisi, jangan sampai kita mengkritisi orang lain tentang tentang firman Tuhan atau penyampaian atau begitu, sedangkan sebenarnya kita yang salah. Karena kita tidak memiliki patokan dasar, sehingga ketika kita mengkritik orang lain, kita menganggap diri kita yang paling benar, padahal kita yang salah. Karena kita bebas untuk menafsirkan. Dari tafsiran kita menganggap bahwa itu tidak sesuai, tidak benar. Sedangkan padahal itu kita yang salah. Bapak, maksudnya mengerti. Ini dilema kita ya. Pertama, aku mau jelasin dulu. Tadi Srijen menyinggung sesat. Kesesatan di dalam teologi kita, seseorang dikatakan sesat. Yang pertama, jika tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Itu dulu. Itu kategori sesat. Jadi kalau ada pengajaran atau khotbah yang masih mempertanyakan Yesus bukan Tuhan, ya dia cari alibi-alibi bahwa Yesus tidak bangkit, itu tuh. Banyak tuh, Yesus tidak bangkit, Yesus hanya pingsan. Itu sesat. Yang kedua, dikatakan sesat jika menganggap Tritunggal itu tidak ada. Itu bidat. Siapapun gereja atau pendeta yang tidak mengakui Tritunggal, menurut sejarah gereja, dia akan dikatakan bidat atau sesat. Nah, kalau teman-teman tahu, sesuai poin pertama, Yesus bukan Tuhan, kita tahu kan siapa? Rekan-rekan kita saksi Jehovah. Itu kan tidak menganggap Yesus Tuhan. Makanya kita mengatakan mereka sesat. Nggak apa-apa. Itu memang sesat. Tetapi, kalau sesama kita, hanya perbedaan penafsiran, Srijen jangan katakan sesat. Jangan. Lebih baik katakan, mari kita diskusikan, kita kaji ulang teksnya. Ternyata memang menemukan dua makna, berarti sama-sama benar. Itulah kekayaan tafsiran, Srijen. Jadi menurut penafsiran Alkitab, tidak ada yang paling benar.
Kenapa? Karena yang paling benar hanya ada di otak penulis yang diilhamkan Allah. Pertanyaannya, mana penulisnya? Sudah meninggal semua. Oke? Jadi jangan kita merasa paling benar langsung kita sesat. Nah, ini ciri khas teologi aliran yang ini nih, pokoknya yang aliran dimulai huruf R itulah. Gampang kali menyesatkan orang. Gampang kali menyalah-nyalai orang. Jangan ya. Nah, untuk menjadi dasar yang ditanya Sri Jen, seperti biasa, di dalam hermeneutik, kalian kan udah kuliah ya, di dalam ilmu hermeneutik dan homiletik, penafsiran itu harus didasarkan apa aja? Konteks. Harus ingat loh itu pelajaran mata kuliah. Konteks. Terus, bahasa asli. Ya, perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru Yunani. Terus, sejarah penulisan. Dan maksud penulis. Apa maksud si Paulus, apa maksud si Matius, apa maksud si Lukas. Ternyata memiliki sudut pandang dua arah gitu dia Sri Jen. Gak apa-apa. Itu nggak sesat. Makanya Sri Jen harus hilangkan dulu pemikiran merasa paling benar, nggak boleh. Ya itu tadi contoh yang aku bawa, Sodom Gomora. Kita mengatakan itu untuk homoseksual, wah rekan-rekan kita yang arus utama, mainstream, enggak, menganggap itu biasa aja, itu bukan dosa homoseksual. Nah, kita jangan katakan mereka sesat ya, kan begitu. Gitu ya Sri Jen. Jadi tetap basicnya ilmu hermeneutik, bagaimana cara menafsirnya. Dan tafsiran itu luas sekali, ya. Tafsiran itu nggak gampang, tafsiran itu luas. Bisa dengar dari berbagai sudut, gitu loh. Bisa dihubungkan dengan budaya, gitu loh. Siapa sini orang Batak selain aku? Ah, Rizwan, nih, layaku nih. Hanya kita dua. Oh, El Sadai juga kan, El Sadai Batak kan. Allah kita di perjanjian lama, ya El Sadai Amalaiku ini, YHWH itu yang disembah Israel, itu bisa kita kaji ulang, kita kaitkan dengan si Pelebegu di Batak. Bisa. Pelebegu itu sesembahannya orang Batak pada zaman dulu. Bagaimana mengkaitkan Allah YHWH terhadap sesembahan orang Batak pada zaman dulu sebelum agama masuk? Wah, itu cocok kali itu jadi skripsi atau tesis. Itu keren. Jadi dihubungkan tuh Allah Yahweh perjanjian lama dengan iya betul kan, si Pelebegunya ya namanya ya. Pokoknya itulah sesembahan orang Batak sebelum misionaris Nomensen masuk menyebarkan agama Protestan. Itu tafsiran tuh. Bisa dihubung-hubungkan. Gitu ya, Sri Jen ya. Sri Jen orang NTT kan? Iya, Pak. Kalian apa? Tete manis ya? Wisneno. Apa? Wisneno. Wisneno. Itu alat sesembahan dulu ya? Iya, iya Pak. Ada, tapi dikaitkan dengan Yesus Kristus. Jadi, tapi contohnya orang tua kita yang dulu-dulu belum berbahasa Indonesia, doanya seperti itu. Tapi tujuannya dikaitkan dengan sekarang ya Tuhan Yesus. Betul, itu juga bisa. Mantap itu. Nah gitu, itu penafsiran tuh namanya Sri Jen ya. Terus Pak, kalau contohnya yang kita akan menyesatkan orang ketika tidak mengakui bahwa adanya Tritunggal. Nah, sedangkan dari pihak dia mengatakan bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Dan para penafsirnya sudah meninggalkan Pak. Jadi dia mengaku sebagai dia dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dia menyatakan bahwa Tritunggal itu tidak ada, hanya diadakan oleh penafsir-penafsir kita yang sudah terdahulu. Itu kalau yang bilang Tritunggal itu nggak ada, terus dia percaya dia dipimpin, itu hanya orang yang malas baca sejarah itu, Sri Jen. Karena Tritunggal itu sejak zaman Bapak Gereja udah diakui. Jadi kalau ada pendeta di tahun 2022 ini nggak mengakui, dia nggak baca sejarah itu. Ya. Nggak usah berlandaskan Bapak Gereja, berlandaskan Alkitab pun udah begitu banyak itu. Ayat-ayat eksplisit maupun implisit tentang Tritunggal. Nggak akan kita temui 2 atau 4. Selalu 3, lihat aja. Selalu 3. Baik itu suara dari langit, baik itu Yesus yang keluar dari kolam baptisan, dan burung merpati melambangkan Roh Kudus. Kenapa nggak ada tanda keempat? Karena memang hanya Tritunggal. Ya, nggak ada. Jadi itu orang yang karena sekarang zaman YouTube, Sri Jen, mau cari view doang itu supaya banyak ditonton.
Jadi bikin-bikin yang aneh. Nah, orang-orang kayak aku ini yang ngasih pembelajaran nggak ada view-nya. Nggak ada yang mau nonton. Karena dianggap berat pembelajarannya. Kan gitu ya. Padahal itu untuk melatih kita. Gitu sedikit. Enggak. Di orang yang nggak mempercayai Tritunggal, bidat, sesat. Oke. Kenapa jadi 13 orang ini? Banyak kali yang keluar. Kemana semua itu, rekan-rekan? Pacaran, Pak. Oke, tadi Bayu mau naik lagi. Sedikit mengenai Srijan punya, Pak. Ya. Kan tadi Bapak bilang kita bebas untuk menafsirkan segala sesuatu, tetapi ada kategori-kategori yang bisa dikatakan sesat dan tidak sesat, Pak. Iya. Pada fenomena zaman sekarang ini, banyak pendeta-pendeta yang menafsirnya, mohon maaf, tetapi seenak jidat mereka, Pak. Artinya, satu ayat yang memang tidak ditujukan untuk itu, dipakailah dan dibenarkan, berujung-ujungnya berkat, Pak. Ujung-ujungnya berkat. Dan, jadi, cara pandang kita terhadap Allah ini juga sudah ikut berubah, Pak. Dan ketika orang-orang yang seperti, mohon maaf, berada di jalur yang benar, ingin meluruskan kekeliruan ini, mereka pakai argumen tadi, semua orang berhak untuk menafsirkan. Nah, ini kan juga menjadi, kalau didiamkan lama-lama juga menjadi satu bahaya juga bagi kita Kristen. Sudut pandang kita untuk mengenal Allah sudah berbeda, Pak. Itu bagaimana? Iya. Aku beberapa bulan lalu ada ngobrol sama hamba Tuhan, ngobrol santai gitu, sambil minum kopi. Dia bilang satu keresahan dia, kegelisahan dia. Dia bilang gini, orang Batak juga ini, dia bilang, aku bingung lihat Kristen ini, Protestan maksudnya ya. Semua beda. Aliran teologinya beda, gerejanya beda, penafsirannya berbeda. Padahal kalau aku ketemu teman-teman Katolik kayaknya penafsiran mereka satu. Dan mereka tunduk sama keputusan Paus yang ada di Vatikan. Kayak mana ya kita Protestan ini? Katanya, kok banyak kali penafsiran yang beda-beda lah. Ada yang satu teologi kemakmuran lah, berkat lah. Ada yang satu mengajak penderitaan lah, salib lah. Kenapa bisa gitu lah? Nah, itulah dia, Bay. Seperti aku bilang memang, Bay. Prinsip yang endingnya kita pegang adalah aliran teologi kita, Bay. Nah, sekarang kau, Bay, lagi sekolah teologi, kau mencari jati dirimu, Bay. Karena kalau kau dengar pendeta yang ngomong terus berkat-berkat itu padahal ayatnya nggak nyambung, kau nasihati kayak manapun nggak akan berubah itu, Bay. Karena dia merasa itu aliran dia. Ya, atau itu bagian gereja dia dan jemaatnya sudah senang dengan hal itu. Nah, kalau jemaatnya juga nggak mau belajar Alkitab dan nggak mau mendidik dirinya untuk paham, sama aja, Bay. Jadi stoplah kita menyalahkan, lebih baik buat diri kita, walaupun, nah aku tahu ini kalian kan di aliran karismatik semua ya, teman-teman ini kan karismatik, tetapi si Bayu ini aku lihat, terutama Bayu, aku nggak tahu yang lain, lagi mengalami pergumulan teologis dalam dirinya. Nggak apa-apa, Bay. Walaupun kau dalam lingkungan karismatik, kaulah yang tahu itu, bahwa ini lari ini penafsiran Pak Pendeta ini, kok kayak gini ya? Gitu. Tapi kau tahu yang mana benarnya, dan itulah yang kau doakan sama Tuhan. Karena kalau hanya kau satu orang yang ngomong itu salah, sedangkan yang lain nyaman, nggak ada masalah itu. Justru kau yang dikeluarkan. Gitu ya. Jadi memang balik lagi ke pendirian teologi kita. Gitu. Kalau teman-teman kita reform, yakin dengan teologi mereka, ya sulit. Apalagi mereka, kita nggak bisa nggak bisa ganggu-ganggu tuh. Mereka keras dengan pendirian mereka. Nah, kalau kita meyakini bahwa semua terbuka dengan seperti teman-teman kita yang arus utama gitu ya, dari gereja-gereja suku itu terbuka itu penafsirannya, ya mereka pasti jadi jati dirinya. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa menyesatkan orang di luar kategori tidak percaya Yesus atau Tritunggal. Jadi kalau ada fenomena sekarang di YouTube, di mana yang gampang kali nyesat-nyesatin orang hanya gara-gara beda tafsir, itu agak bahaya sebenarnya. Sebenarnya dia lagi pegang pendirian teologinya. Dia nggak mau peduli dengan pendirian teologi orang lain. Dan memang biasanya yang ngomong berkat-berkat itu kurang memahami Alkitab lebih dalam aja, Bay. Kurang belajar aja. Nah, kau yang ngajari. Gitu. Berarti Pak, kasihan jemaatnya juga. Ketika dia dengar pendeta A khotbahnya gini, pendeta B dengan ayat yang sama khotbahnya gini, betul. Dia jadi bingung, bisa pindah agama, Pak? Bisa.
Bisa sesat, bisa pindah agama, bisa. Nah, ada satu jemaat nanya sama aku, Pak Pendeta, kenapa sih gereja banyak kali? Bukannya gereja itu sama aja ya? Dimanapun kita gereja. Aku bilang salah. Ibu salah cara berpikirnya. Gereja itu nggak sama. Karena penafsiran gembala atau pendetanya beda-beda. Jadi nggak akan sama. Nah sekarang balik ke ibu. Ibu mau belajar Alkitab lebih dalam, lebih apa namanya? Lebih digali. Nah, pergilah ke gereja A. Nah, kalau ibu mau yang disenangkan hanya dengan kata-kata amin, saudara-saudara, berikan tepuk tangan untuk Tuhan, pergilah ke gereja B. Kalau ibu yang mau lebih syahdu, tenang, nggak ada tepuk tangan, nggak ada sorak-sorai, pergilah ke gereja C. Jadi semua balik ke kita. Kalau kalian cinta Alkitab, kalian cari gereja yang betul-betul menggali Alkitab. Udah gitu aja. Bisa ya? Loh, ini Maria Bere baru masuk nih, Maria Bere. Oke. Gimana, Pak? Sudah, Pak? Siapa? Oke, ada lagi? Ayo. Bingung ya? Jadi banyaklah baca-baca buku teologi ya, yang dari ahli-ahli perjanjian baru, itu yang bersifat terbuka itu. Aku sarankan kalau teman-teman punya rezeki, belilah buku yang satu, BPK Gunung Mulia. Itu tafsirannya terbuka itu. Ya, terutama dia Gereja Arus Utama. HKBP, GKI, GKJ, ini semua BPK Gunung Mulia ini. Oke. Yang kedua itu Momentum. Nah, ini punyanya Pak Tong, Reform. Ya, tafsirannya juga bagus gitu. Jadi, nah aku beli kemarin ada buku, tunggu ya. Tuh kasih lihat ya, teman-teman ya. Nih. Nih, Dunia yang Bermakna. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ini pendeta Profesor Emmanuel Gerrit Singgi dari UKDW, Yogyakarta. Nah, teman-teman kita yang UKDW itu sama kayak STT Jakarta. Tafsirannya terbuka. Dan ini membahas semua perjanjian lama. Termasuk tadi yang ditanyakan Bayu soal kitab Kejadian. Bagaimana menafsir kitab Kejadian? Apakah betul itu tulisan Musa? Atau itu hanya tulisan dari para imam-imam di pembuangan di Babel? Nah, dia lebih setuju yang pembuangan di Babel. Nah, jadi tafsiran dia terbuka gitu ya. Oke. Ada lagi? Ada satu lagi. Leku, gimana? Kan tadi kita melihat kan kita mendengar bahwa banyak tafsiran-tafsiran. Iya. Kenapa di dalam Alkitab itu banyak perumpamaan? Kenapa nggak dibuat bahasa lebih sederhana biar nggak ada tafsir sini, tafsir sana gitu? Oh iya. Kenapa harus dengan perumpamaan yang membuat orang jadi bingung gitu? Ya, jadi memang perumpamaan itu adalah cara komunikasi orang zaman dulu. Budaya setempat. Kalau baca perjanjian lama ada juga perumpamaan, terkhusus paling banyak di Yesus. Aku sudah pernah bahas ini di komsel kami 2 tahun lalu, seluruh perumpamaan Yesus, ada 40 perumpamaan Yesus. Jadi memang itu cara komunikasi bagaimana Yesus ingin menjelaskan makna tertentu. Jadi kalau ngomong langsung itu, dia nggak mau omongan dia itu didengar oleh orang-orang seperti ahli Taurat dan Farisi, makanya dia memakai perumpamaan untuk murid-muridnya. Nah, begitu juga di Perjanjian Lama, sastra perumpamaan itu dipergunakan untuk menyampaikan niat sesuatu, menegur orang atau menasihati orang. Itu hanya bahasa sesuai zaman itu. Kan di zaman kita, nggak mungkin kita ketemu pacar kita kan, ngomongnya pakai perumpamaan. Ya kan? Kita bilang apa pacar kita mau marahi dia, kita bilang, ada 100 domba di padang rumput. 1 domba diambil dari tetangga. Oh, pacar kita langsung bingung, kok ngapain sih ngomong-ngomong kayak gitu kan?
Nah, itu hanya sesuai konteks budayanya lah ya. Dan memang itulah rumitnya Alkitab, karena berisi tentang budaya yang ribuan tahun kita nggak kenal. Makanya kita harus masuk ke budaya itu. Nah, itu dia rumitnya Alkitab. Gitu lah ya. Oke, siap, siap, siap. Oke, siap. Oke. Ada lagi? Masih ada Pak, cuma yang lain Pak. Iyalah. Atau kok SMS yang lain, biar mereka yang nanya. Oke. Apa saja? Nggak mesti topik kita tadi, apa aja boleh. Tanya yang lain, boleh. Ya, asal jangan bagaimana mendapatkan pacar, nggak usah ya itu. Itu topik yang sudah sangat bosan saya bahas itu. Oke. Karena sudah mau jam 3, sepertinya pertanyaan Bayu kayaknya nggak sempat nih, Bay ya, nggak apa-apa ya. Pertanyaan Bayu itu tentang, ini aku share sedikit nih ya, hanya judulnya ya. Mungkin kalau minggu lalu bisa kita jadi bahan. Cuma sebenarnya ini udah aku bahas juga, nanti Bayu bisa lihat di hanya Alkitab tentang kerajaan 1000 tahun. Tunggu ya. Iya, ini dia. Kelihatan nggak? Belum? Kelihatan? Sudah Pak. Kerajaan 1000 tahun. Ini kami kemarin sudah melakukan pendalaman Alkitab ya, tentang akhir dari dunia yang didahului kerajaan 1000 tahun. Nah, kemarin itu pembahasannya 1000 tahun itu Yesus datang sesudah, sebelum, atau bagaimana. Inilah yang disebut tentang premil, postmil, amil. Nah, ini berat sekali. Makanya kemarin waktu Bayu chat aku bilang berat sekali pembahasanmu. Tapi ini sudah ditayangkan di YouTube hanya Alkitab. Bisa dilihat. Tapi yang pasti baik, nggak usah takut kau dengan perang Rusia Ukraina ini. Bukan itu tanda kiamat kok. Karena perang-perang sebelumnya pun sudah dikasih tahu Yesus bahwa perang itu memang menjadi salah satu ciri kiamat. Tapi kan udah beratus perang terjadi, nggak kiamat-kiamat juga loh biasanya kan. Yesus datang kedua kali, tunggu kau nikah nanti, baik. Tenang aja lah. Amin Pak, amin. Bayu baru nikah gitu kan. Mau bulan madu dia ke Bali, tiba-tiba kiamat, jatuh meteor. Kasihan sekali ya. Belum sempat merasakan bulan madu ya. Oke, kalau tidak ada, kita sampai di sini teman-teman.